Selanjutnya, tausiah dari pembina dan Dewan Syariah Rasil, Ustadz Husain Alatos, membawakan tema kejayaan umat Islam di bawah naungan Al-Quran melalui semangat Ramadan. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wal iman wa ja'alana min ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi da'a ila al-haqqi bil haqq faballagha risalata rabbih wa adda amanatah wa nasaha ummatahu wa tarakana jami'an 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillina bi rahmatika ya arhamar rahim. Amma ba'du. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang saya hormati para jamaah hadirin, hadirat, para asatidzah, begitu pula ibu-ibu ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tullabul ilmi, baik yang berkumpul pada acara pagi ini secara langsung maupun yang menyaksikan dan mendengarkan secara virtual. Wabil khusus kepada orang-orang yang saya cintai, Imamul Muslimin, Imam Yakhshallah Mansur, begitu pula Al-Ustaz Al-Hajj Haji Abul Hidayah, hafizahumullah jami'an, begitu pula para asatidzah yang berjuang di sisi beliau, yang mendukung perjuangan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka semua bersama kita di sisi Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang mulia. Allah memberkahi sisa-sisa waktu kita agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita mempergunakannya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan menyerahkan wala dan loyalitas kita sepenuhnya untuk Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari apa yang diungkapkan oleh seorang penulis terkenal yang berasal dari Mesir, yaitu Profesor Dr. Muhammad Hussein. Beliau menulis pada tahun 60-an sebuah buku yang bernama Al-Islam Husununa Muhaddadatun min dakhiliha. Benteng-benteng kami terancam, terkorosi dari dalam, bukan dengan ancaman yang datang dari luar. Ketika pemuda-pemudi kita telah hanyut bersama syahwat,
lepas dari kendali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mudah hadirin sekalian syaitan akan menghancurkan kita dari dalam. Tidak perlu dengan kedatangan musuh dari luar, tapi dari dalam kita akan saling menghancurkan, bukan kekuatan yang terbangun dalam rangka topang menopang, dukung mendukung, sebagaimana yang diungkapkan Nabi. Al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha, yang akan terjadi wal iyadzu billah, saufa nahdimu ba'dana ba'dha, kita akan saling menghancurkan. Nukhribu buyutana bi'aidina, kita akan menghancurkan rumah-rumah kita dengan tangan kita sendiri, seperti yang terjadi pada umat Yahudi ketika berhadapan dengan kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang-orang Yahudi yang tinggal di benteng-benteng yang kokoh, persenjataan mereka yang canggih karena mereka yang memproduk senjata, perbekalan mereka yang luar biasa, mereka bukan kalah oleh serangan dari luar, tapi sebagaimana yang digambarkan Allah, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Kalau kita hari ini sekalian pada saat ini, jumlah kita besar. Kita memiliki sumber-sumber kekayaan alam yang luar biasa. Sumber daya manusia. Tapi ternyata semua itu bukan untuk kepentingan kita. Kekayaan kita, siapa yang menguasainya? Sedangkan kita hanya menjadi buruh-buruh, keledai-keledai dan kuda-kuda yang mengangkut kekayaan tersebut menuju hari ini sekalian kantong-kantong asing dan asing. Ini merupakan fakta yang kita saksikan. Kita lebih suka bekerja sama dengan orang-orang di luar Islam daripada bekerja sama saling mencinta, menyayangi, mendukung sesama kaum muslimin. Kita diajak untuk membangun kerukunan antara kita umat Islam dan orang di luar Islam, tapi membangun kecurigaan, kebencian, permusuhan di antara sesama kaum muslimin hanya disebabkan karena perbedaan-perbedaan yang sepele tidak berarti. Seorang tokoh besar di Indonesia, seorang yang dianggap sebagai pemimpin Islam, seorang rektor, seorang pemimpin masjid terkemuka di Indonesia, mengatakan bahwasannya apabila umat Kristen memiliki Trinitas atau meyakini Trinitas, kita meyakini lebih banyak lagi 99 Asmaul Husna. Oleh karena itu Trinitas tidak bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, dengan ajaran tauhid, karena yang beranak, yang diperanakan, Roh Kudus yang dihembuskan kembali kepada pribadi yang satu, sebagaimana Asmaul Husna. Kalau keluar dari orang-orang di luar Islam, dari seorang Romo, tidak mengherankan, tapi keluar dari mulut ulama-ulama kita yang menganggap Trinitas bukan lagi sesuatu yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Kita bertanya, kemana perginya firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Kemana perginya firman Allah, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Siapa yang membaca ayat ini dianggap merupakan orang yang menyebarkan kebencian, permusuhan, dan menentang keharmonian di antara kita bangsa Indonesia. Padahal perbedaan iman, keyakinan bukan berarti kita akan memusuhi, memerangi mereka, tidak. Tugas kita berdakwah, mengajak mereka. Berbeda syattan ma baina asmaul husna wa taflith. Berbeda langit bumi antara Asmaul Husna dan Trinitas. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak sebetulnya merupakan sifat kamal yang menerangkan siapa itu Allah. Apabila seorang bertanya, "Man huwa Allah?" maka Allah menjawab melalui asma-Nya, Allah, la ilaha illahu. Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ila akhir ayat. Huwa Allah. Keterangan menjelaskan siapa itu Allah. Alimul Allahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahadah, huwa ar-Rahmanur Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-Malikul Quddus
As-salam al-mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nama-nama ini hari sekali sebetulnya merupakan kata sifat. Tapi sifat yang berbeda dengan sifat yang ada pada manusia. Sifat manusia tidak menyatu dengan zatnya. Oleh karena itu seorang bila dikatakan fulan alim, ilmu sesuatu yang melekat dan baru. Tapi kalau ilmu bagi Allah, sesuatu yang menyatu dengan zatnya. Lam yasbiqhu jahlun, tidak pernah dahului kebodohan. Begitu pula hari sekalian, la yusibuhu nisyan, wala ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sedangkan Trinitas ketiga-tiganya merupakan kata benda, Bapa, Anak, dan Ruh Kudus. Sedangkan Asmaul Husna merupakan keterangan bayan minallahi tabaraka wa ta'ala. Bukan keterangan dari hari sekalian satu aliran akidah seperti yang kita kenal saat ini. Sewaktu saya di Al-Azhar, kita bukan mempelajari keimanan, begitu pula yang kita pelajari negara kita. Yang kita pelajari madhahibul aqidah fil Islam. Lalu mereka memilihkan bagi kita tergantung guru yang mengajar. Madhab Asy'ari, Maturidi, Mu'tazilah, ya, atau Salafiyah, atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal boleh periksa pada Al-Qurunul Ula, dari mulai masa Rasul, sahabat Nabi kita Muhammad, sahabat Nabi Tabi'in. Pernah tidak kita dengar kata akidah dalam Quran maupun dalam Sunnah? Atau dalam ucapan mereka? Pernah tidak hari sekalian? Kata al-aqdu fil Quran digunakan untuk akad atau untuk sesuatu hari sekalian yang kita tekadkan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. La yu'akhidukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Tidak ada satupun keterangan dalam Quran maupun referensi Islam, sunnahnya, apapun yang ditinggalkan sahabat yang menggunakan kata akidah. Tapi yang populer, yang digunakan Quran, Islam, iman, ihsan. Bisa kita berbicara tentang iman, tidak lagi terkotak-kotak kepada Asy'ari, Maturidi, Mu'tazilah, Syiah, Sunnah, atau Salafi. Yang ada iman dengan rukun-rukun yang jelas. Keterangan Al-Quran menjelaskan apa itu iman, prinsip-prinsipnya, dasar-dasarnya. Begitu pula bisa kita berbicara mengenai Islam, tidak lagi akan terpecah Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Semuanya hadirin sekalian kembali kepada apa? Kepada penyerahan secara bulat dan total kepada Allah. Adapun perbedaan antara mazhab-mazhab Islam hanya perbedaan pendapat, interpretasi, bukan perbedaan syariah. Islam dari Allah, karena kita berserah diri pada Allah. Iman juga kembali kepada Allah. Ihsan kita juga didasari karena iman kita pada Allah. Sedangkan akidah kembali kepada kelompok dan golongan. Mazhab kembali kepada kelompok dan golongan. Oleh karena itu seharusnya setiap muslim bisa ditanya pribadinya, man anta ana muslim. Nahnu muslimun. Adapun perbedaan pendapat yang diikuti pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali, haula la yad'una an-nasa ila anfusihim. Mereka tidak pernah mengajak orang kepada diri mereka. Kulluhum yad'una ila Allah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Oleh karena itu seorang tokoh terkemuka, Al-Ustaz Hasan bin Farhan Al-Maliki, seorang muhaddits terkenal, mengatakan bahwa dengan akidah umat Islam tercabik-cabik, bukan lagi penuh ketulusan keislaman, keimanan kepada Allah, tapi loyalitasnya untuk kelompok dan golongannya. Islam diganggu, umat Islam disakiti, tidak tergerak. Tapi di saat kelompoknya hari sekalian diganggu, maka kemarahannya, keberangannya akan muncul. Dia seorang yang muta'assib li ta'ifatih wa madhabih, walam yuslim qalbuhu lillahi tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu yang kita inginkan, kita dambakan, kemanapun kita menjumpai umat Islam, baik di tanah air kita, baik hadirin sekalian yang bermadhab Syafi'i, Maliki, Hambali, atau katakan yang tidak menganut madhab tertentu. Ini madhab-madhab hanya merupakan interpretasi yang bisa berbeda. Setiap situasi, kondisi, keadaan bisa berbeda hadirin sekalian. Tapi kita semuanya bersatu dalam berserah diri kepada Allah. Wala kita bukan untuk kelompok, bukan untuk golongan, bukan untuk madhab, bukan untuk sekte, bukan untuk ras. Wala kita sebagaimana yang Allah katakan, innama waliyukum Allah
wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya wali kalian yang sebenarnya adalah Allah dan Rasulnya. Setelah itu Allah tidak mengatakan apa? Kelompok dan golongan kalian, tapi walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wala kita kepada orang yang beriman karena wala kita kepada Allah. Wala kita kepada Rasulnya karena beliau menyampaikan risalah dari Allah. Maka semua hadirin sekalian, wala kita terpusat untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Baru ini akan dapat menyatukan kita, akan membuat hati kita meresapi keimanan, kecintaan di antara sesama kita, bekerja sama untuk menegakkan kalimat Allah, bukan kecintaan atas dasar kelompok, golongan, sekte maupun ras. Akhirnya kita jumpai hadirin sekalian akhir-akhir ini bagaimana kebencian antara kelompok NU yang diberikan kekuasaan terhadap saudara mereka yang berasal dari Muhammadiyah. Apakah seorang kalau datang ke hadapan Allah dengan membawa NU atau membawa Muhammadiyah atau membawa Persis akan selamat di hadapan Allah? Hasyalillah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya dari seorang yang berserah diri kepada Allah dan hidupnya melakukan perbuatan bajik dan mulia, yang memberikan pesona daya tarik hingga orang tertarik, terpesona terhadap Islam, sebagaimana dulu mereka terpesona menyaksikan sahabat-sahabat Nabi kita yang betul-betul meresapi keimanan, bukan hanya sebatas wacana, bukan hanya sebatas pemahaman, tapi yataghalghal fil qulub, meresap ke dalam sanubari, hingga membuat hadirin sekalian mereka betul-betul terpanggil oleh panggilan yang sama, disatukan oleh seruan yang sama, sebagaimana yang kita jumpai pada sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai wali mereka, Allah jamin. Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Allah jamin fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka Hizbullah akan meraih kemenangan. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Hussein, bahwa benteng-benteng kita dalam keadaan terancam dari dalam kita sendiri. Pemuda-pemuda yang dikuasai oleh hawa nafsu, wanita-wanita yang lepas kendali, begitu syahwat menguasai jiwa mereka, maka keimanan akan tersisih, apalagi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat ini dipandang dari sisi sanad lemah, tapi dari maknanya hadirin sekalian merupakan makna yang menampilkan apa yang saat ini terjadi. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Kaifa antum?" Riwayat yang lain, "Kaifa bikum idza fasaqa syababukum wa taghat nisa'ukum wa taraktumul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar." Bagaimana keadaan kalian kelak apabila pria-pria kalian terjerumus dalam kefasikan, wanita-wanita kalian lepas kendali, lepas batas dan merajalela. Suatu hari sekalian saya baca pertama kali hadis ini kurang lebih sekitar 45 tahun yang lalu, sewaktu saya masih di pesantren. Saya beranggapan seharusnya togo untuk laki-laki, fasaqah untuk perempuan. Karena tughyan itu biasanya apa? Sifat laki-laki. Ternyata saya salah hadirin sekalian. Bukan riwayat yang salah. Justru wanita pada saat ini merajalela berkuasa. Pandangan, pendapat mereka dominan. Sedangkan laki-laki hanya menggodek-godekkan kepala mengatakan sami'na wa ata'na. Agama bukan diambil dari kitabullah maupun sunnah Rasul, tapi diambil dari media dan mulut-mulut wanita.
Saksikan bagaimana hari ini sekalian, seorang wanita tunasusila bisa disambut, bisa didengarkan suaranya, dan dipertimbangkan kemana hari ini sekalian kerusakan bangsa kita pada saat ini. Orang-orang tua bahkan ulama tidak berdaya menghadapi anak-anak wanita mereka yang lepas kendali, bahkan mencidirkan apa-apa yang dilakukan orang tuanya. Generasi mereka beda dengan generasi kita. Bagaimana kalian nanti apabila kalian meninggalkan, bagaimana apabila pemuda-pemuda kalian terjerumus dalam kefasikan, wanita-wanita kalian melampaui batas dan lepas kendali, dan kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Sahabat-sahabat Rasul bertanya, "Awakainun dalika ya Rasulullah?" Apakah mungkin hal tersebut akan terjadi? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Bal syarrun min dalika sayakun. Akan terjadi, bahkan lebih dahsyat lagi akan terjadi. Apa yang terjadi hari ini sekalian? Kaifa antum idza taraktumul amra bil idza amartum bil munkari wa taraktumul amra bil ma'ruf. Bagaimana kalian kelak nanti apabila kalian mengajak kepada yang munkar, bahkan menghalang-halangi seruan yang mengajak kepada yang ma'ruf, seperti yang kita jumpai pada saat ini. Dari sebelumnya, kaifa antum idza fasaqa syababukum wa taghat nisa'ukum wa taraktumul jihad fi sabilillah. Para sahabat begitu mendengar bahwa umatnya, sahabatnya kelak akan mengajak kepada yang mungkar, mencegah dari yang ma'ruf, mereka terheran-heran karena pada saat itu keimanan sedang bercokol dalam sanubari mereka. Mereka mengatakan, apakah mungkin terjadi hal tersebut wahai Rasulullah? Dijawab, na'am bal syarrun min dzalika sayakun. Na'am, dan lebih dahsyat lagi kelak akan terjadi. Pada saat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulnya. Apa hari sekalian? Lautihanna lahum fitnatan tada'ul halima fiha khairan. Aku akan membuat atau memunculkan huru-hara fitnah yang membuat jangankan orang bodoh, orang yang bijak mengalami kebingungan, tidak tahu harus mengatakan apa. Nah, pada saat tersebut hadirin sekalian, Allah akan kirimkan bencana yang amat mengerikan terhadap kita semua. Apa yang saat ini terjadi hadirin sekalian, sebagaimana yang digambarkan Rasul. Jangan kita lihat hadirin sekalian, kita yang berkumpul di tempat ini, atau katakan yang berkumpul di tengah-tengah lingkungan mereka, coba keluar di tengah-tengah masyarakat. Dengarkan bagaimana pandangan pemuda-pemudi saat ini, mayoritas dari penduduk Indonesia, bahkan jangankan Indonesia, di Saudi Arabia, yang tadinya wanita menutup aurat mereka dengan tertutup, sekarang mereka menggunakan bikini tepi pantai tanpa malu-malu. Mereka menghadiri acara-acara diskotek, menghadiri acara-acara musik tanpa malu-malu menggunakan pakaian yang ketat yang dulu tersembunyi. Kalau di tanah suci sudah terjadi hal ini, bisa kita bayangkan hari ini sekalian, apa yang akan dikatakan dunia Islam kalau mereka mengatakan negeri haram saja melakukan hal ini. Itu selalu yang dijadikan alasan, apalagi kita Indonesia. Orang-orang tua kita dulu tidak menutupi aurat mereka. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya perbuatan-perbuatan seperti ini benar. Bukan dikembalikan tolok ukurnya kepada Allah, kitabnya dan Rasulnya, tapi dikembalikan kepada budaya. Oleh karena itu lahirlah Islam Nusantara. Islam yang ingin disesuaikan dengan budaya Nusantara, bukan mengislamkan Nusantara, tapi ingin menusantarakan Islam. Akhirnya lahirlah Islam Arab, Islam Jawa, Islam Sunda, Islam juga Cina, dan lain sebagainya. Kita bukan lagi disatukan, bersatu dengan tali Allah Ta'ala, tapi syaitan berhasil memecah belah kita semuanya. Oleh karena itu yang kita inginkan, sebagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban Islam dengan menanamkan keimanan di hati mereka, bukan menanamkan akidah, menanamkan keimanan, keislaman kepada Allah, kecintaan kepadanya yang melebihi kecintaan terhadap segala sesuatu, sebagaimana yang Allah gambarkan melalui pemuda yang Allah ceritakan dalam surat Yasin. Rajulun min ali Yasin. Begitu juga pemuda min ali Hamim, pemuda dari keluarga Fir'aun. Begitu pula hari sekalian yang Allah gambarkan dalam suratul Kahfi, innahum fatyatun
amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Bagaimana hari ini sekali mereka orang-orang yang berakal sempurna, bukan hanya berakal sempurna mengetahui kebenaran, mereka rela untuk mempertahankan iman mereka, bahkan berkorban demi mempertahankan apa-apa yang ada hati mereka. Mereka rela meninggalkan keluarga mereka, tanah air mereka, bersembunyi untuk mempertahankan iman mereka. Ini kisah-kisah yang amat indah. Begitu pula kisah-kisah yang lain yang Allah ceritakan dalam kitabnya, termasuk yang terjadi pada masa Nabi kita dan sahabatnya. Jalan keislaman yang dibangun dengan kecintaan kepada Allah, wala kepadanya, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, bukan wala pada kelompok maupun golongan. Jangan seperti pepatah jahiliyah yang mengatakan, ana min Ghuzayyah, in ghawat Ghuzayyatu aghtawi. Saya dari suku Ghuzayyah, kalau Ghuzayyah miring, saya akan ikut miring. Atau pepatah jahiliyah yang mengatakan, ukfur wala taghtalib. Pilih kekafiran, jangan kamu mau kalah. Bela kelompok kamu, golongan kamu, jangan kamu kalah walaupun terjerumus dalam kekafiran. Tapi yang diinginkan Allah Ta'ala, kita betul-betul mempersembahkan hidup, jiwa, raga kita teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup hari ini sekalian, satu hari ini sekalian, seorang bertanya kepada sahabat Nabi kita Salman Al-Farisi. Ya Salman, man abuk? Wahai Salman, siapa ayah kamu? Tahu tidak hari ini sekalian, makna isyari yang ditunjukkan dari pertanyaan ini? Salman seorang Persia, abahnya seorang musyrik. Secara tidak langsung, dia yang membanggakan dirinya dan mencemoohkan Salman. Man abuka ya Salman? Salman menjawab dengan jawaban yang amat indah. Abil Islam, ayahku adalah Islam. Kebetulan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mendengar ucapan Salman, air matanya berlinang-linang. Apa jawaban beliau? Wa ana abil Islam wala abali siwah, dan ayah saya adalah Islam. Aku tidak memiliki ayah selain Islam. Air matanya pada saat itu dia berlinang-linang mengucapkan ucapan tersebut sebagaimana yang diucapkan Salman. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, kunna adillah fil jahiliyah fa'azzanallahu bil Islam. Kita dulu makhluk yang hina dina dalam masyarakat jahiliyah. Siapa yang kenal hormat kepada bangsa Arab pada saat tersebut? Masyarakat yang terpecah-pecah berperang hanya soal sepele. Hanya hal-hal kecil. Mereka memakan bangkai, meminum darah, hubungan rahim juga mereka terputus-putus. Yang kuat menindas yang lemah. Bahkan dengan bangga mereka katakan apa? Wa idza nazala as-sama'u bi ardi qaumin ra'aynaha wa ankanu ghidaba. Kalau hujan turun di satu kaum, rumput-rumput tumbuh, kami bawa ternak kami walaupun mereka enggak suka. Menunjukkan kekuatan dan kezaliman mereka. Tapi pada saat itu hari ini sekalian Islam membersihkan semua ini. Dulu kita adalah makhluk-makhluk yang hina sebelum Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Faman itazza bi ghairil islami adallahullah. Siapa yang merasa bangga atau membanggakan dirinya, tidak sama sekali mensyukuri nikmat Islam yang Allah berikan terhadapnya, Allah akan hinakan dirinya. Maka mari para jamaah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Saya bukan orang yang menentang apa yang ditelurkan oleh Syafi'i dalam pendapatnya atau Maliki. Tapi saya bukan Maliki, saya bukan Syafi'i, saya bukan pula hari sekalian Syiah atau Sunnah. Saya ingin dibangkitkan hidup dan mati dalam keadaan Islam dan Muslim. Dan saya mencintai Syafi'inya yang menjadi tokoh yang mengajarkan kita banyak hal. Begitu pula Imam Maliknya, begitu pula Imam Ahmadnya dan lain-lainnya. Tapi kalau orang bertanya, apa madhab kamu? Saya jawab sebagaimana agama saya Islam, madhab saya Islam. Dan saya mencintai ulama Islam dan mencintai seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah hapuskan kebencian di hati kita terhadap sesama muslim. Kalau berbeda pendapat, mari kita berdialog. Kalau salah, mari tegur dengan cara yang baik dan lemah lembut. Jangan kita justru membuka jalan bagi musuh kita untuk menghancurkan kita. Kita kritik, kita marah karena orang-orang Hindu di India membantai saudara-saudara kita yang muslim. Kita lupa yang dilakukan
oleh Emirat Arab dan Saudi Arabia terhadap rakyat Yaman. Itu yang mengajarkan mereka berani terhadap kita, karena kita kejam terhadap saudara kita. Tapi kalau kita bersatu, berjuang bersama-sama di saat saudara kita dizalimi, tidak mungkin mereka, bahkan dunia berani untuk menyakiti kaum muslimin. Inilah kegagalan kita. Benteng-benteng kita hancurkan dengan tangan-tangan kita sendiri yang membuat musuh berani dan kejam terhadap kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesalahan kita, menyatukan hati kita dengan tali keimanan, keislaman kepada Allah, menghapuskan kefanatikan yang membuat iman kita hadirin sekalian terpolusi, terkontaminasi hingga menghalangi kita untuk betul-betul berjuang di jalan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan, ada kealpaan, samihuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.